Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. Wasalna ila al-bab al-kihanah wal arafah di halaman 35. Halaman 35 itu dibuka. Al-kihanah, al-kihanah. Al-kahana ya. Taib. Peramal, dukun dan peramal. Bab dukun dan peramal. Masih aja apa Ustadz? Aduh. Taib. Wahuma ida'a'u ilmul ghaib. Perhatikan. Wahuma ida'a'u ilmul ghaib wa ma'rifatul umur al-ghaibah. Wahuma ini dimaksudkan, disandarkan tentang al-kihana sama arafah. Ya. Kedua-dua ini wahuma ida'a'u ilmul ghaib. Kedua-dua ini adalah pengakuan, ya, ida'a'u itu pengakuan ilmul ghaib, ya, ilmu ghaib. Wa ma'rifatul umuril ghaibah, dan mengetahui ilmu ghaib, kal akhbar bima sayaqa fil ardi wa ma sayahsilu, yaitu seperti mengabarkan, kal akhbar, seperti mengabarkan dengan apa-apa yang terjadi di muka bumi dan apa-apa yang menjadi akibat, ya, wa ma yahsul, dan apa-apa yang menjadikan akibat. Waalaikumsalam. Wa aina makan asy-syai' al-mafqud, dan juga menunjukkan di mana tempat sesuatu. Wa hina makani syai' al-mafqud, menunjukkan tempat sesuatu yang hilang. Ya, kemudian wadzalika an tariqi istikhdami syayatin alladzina yastariquna as-sam'a minas sama', dan itu dari jalan yang digunakan oleh para syaitan yang ikut serta, istaraqa, ya, yang memohon, ya, alladzina yastariquna as-sam'a minas sama', yang memohon, ya, saya ulang ya. Dan itu semua adalah jalan dari yang dipakai oleh para syaitan yang mencuri, yastariqu saraqah, ya, yastariqu, yang dicuri dari pendengaran dari atas langit. Qala ta'ala hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kullu afaqin athim
yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Surat Asy-Syu'ara. Apakah akan aku beritahukan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Ya, ala man tanazzalu asyayatin. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan. Kemudian mereka mereka turun kepada setiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengarannya yaitu kepada syaitan, ya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Baik ikhwan, perhatikan. Jangan sampai nanti nggak ngerti ya ikhwan, yang ujian banyak kali yang salah. Ustaz nggak tahu ya, lihat aja nanti raport antum tuh. Jadi ikhwan, perhatikan masalah perdukunan. Ya, perdukunan ini adalah disebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan al-kadzibun. Ya, mereka termasuk orang-orang pendusta. Jadi asal muasalnya perdukunan itu tadi mereka mencari berita dari para syaitan yang mendengar kabar langsung dapat dari langit. Ya. Nah, lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tersebut? Nah, lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka? Jawabannya adalah yang tepat bukan urusan kita. Jawabannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan lebih kesesatan bagi para dukun dan peramal. Tapi para ikhwan, ya, sampai-sampai Nabi SAW ya dituduh sebagai peramal, tukang sihir, karena ketidakpercayaannya mereka para kaum Quraisy tentang yang namanya mukjizat. Ya. Padahal sudah diketahui jikalau di zaman Nabi SAW dan di semua para nabi alaihi salam hidup itu memang benar-benar yang namanya mukjizat. Tapi kalau sekarang itu nggak ada lagi mukjizat. Yang ada adalah sihir, perdukunan dan peramal. Makanya hati-hati ikhwan. Jadi Ustaz, gimana solusinya Ustaz bagi orang-orang yang punya ilmu dukun? Apa sikap kita Ustaz? Yang pertama kita harus konsisten ibadahnya. Jangan sampai lengah. Ya. Makanya orang yang datang, kata Nabi SAW, man atakahinan. Terus apa hadisnya? Fasaddaqa bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi para peramal ataupun tukang dukun, kemudian dia percaya apa yang dikatakan para dukun itu tadi, ya, kata Nabi SAW, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari dan 40 malam. Ya, berarti bagus lah Ustaz, nggak salat. Nggak kayak gitu juga lah. Tetap sholat, bukan seperti itu nilainya. Orang yang nggak datang pergi ke dukun aja pun sholatnya belum tentu diterima, apalagi yang datang ke dukun. Itu dia. Kalau dukun patah. Tergantung apa yang patah. Berarti kawan, itu kan bahasa zaman dulu, dukun patah, dukun beranak, padahal aslinya bidan ataupun ahli patah tulang. Mau jadi dukun beranak?
Cuman aslinya ya ikhwan, kalau antum memang mau kusuk pegal-pegal, ya, mau kusuk pegal-pegal, ya udah cari tukang kusuk yang baik. Itu dosa besar. Ini terkadang seperti itu bahaya. Kalau mau pijat plus-plus sama Ustadz sini. Ya, plus tunjang, plus tabok. Itu plus, nilai plus. Nah. Taib, ya jadi seperti itu ya. Jangan sama sekali antum mendatangi dukun. Makanya Nabi SAW senantiasa selalu doa zikir pagi dan petang untuk melindungi dirinya dari para peramal dan dukun dan sihir. Jadi kalau antum misalkan nanti pelet untuk ayam, nah, untuk ikan, jangan untuk manusia. Taib. Jadi harus membentengi diri agar dia continue untuk beribadah. Kemudian وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانِ يَسْتَرِقُ الْكَلِمَةِ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ. Dan pada hakikatnya para syaitan itu sesungguhnya mencuri dari kabar yang ada di pada malaikat. Yastariquna ya min kalamil malaika. Jadi syaitan itu terutama dari golongan jin itu suka sekali mencari kabar dari langit. Itulah yang digunakan para dukun dan peramal. Padahal aslinya belum tentu apa yang dibicarakan oleh para malaikat di langit itu belum tentu terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, bukan para malaikat. Makanya terkadang orang pesta kenapa harus pakai apa tuh keranjang tuh di atas itu? Ya. Di atas tendanya itu biasa itu. Kalau orang zaman dulu sampai sekarang pun itu dikasih keranjang itu isinya beras, bawang, kecepe, ada pisau silet lagi, pawang lagi itu, pawang hujan. Ada lagi kalau di dapurnya sapu lidi ditebalikkan kan gitu. Itu kalau misalkan sapu lidi ditebalikkan itu runcing-runcing di atas, kalau orang mau duduk kan payah. Ini aneh-aneh terkadang manusia. Ya kalau jadi solusinya gimana Ustaz? Ya serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pada hakikatnya walimatul urs, nah nanti antum bakalan merasa ya kalau antum nanti ya menjalinkan tenda biru. Janganlah tenda biru, saat tenda biru kebanyakan sekarang tenda ya. Beda sama dulu tenda biru itu nikah. Kalau sekarang tenda biru itu kematian artinya. Ya. Niatkan untuk sedekah. Walimatul urs, apapun undangannya niatkan untuk sedekah. Jangan untung rugi, bilang sama orang tua antum. Kalau niatnya untung rugi, jualan lah, jangan pula walimah. Ya. Antum tulis di situ. Mohon maaf kepada para pengunjung dan para pengundang, dilarang menyumbang. Insya Allah datang rame ke makan tempat antum. Ya, nggak sampai siang habis pasti makanannya. Nah, berebut orang. Ya, jadi diniatkan sedekah, jangan niat untung rugi. Baik, jadi seperti itu, ikhwan. Jadi kerjanya syaitan itu mencari kabar dari langit. Kemudian fayalqiha fi adanil kahin. Dan dukun ya kemudian disampaikan kepada para telinga dukun, peramal. Jadi syaitan itu mencari kabar dari langit, kemudian menyampaikan pada dukun sama peramal. Ya. Wa yakdzibul kahin ma'a hadhil kalimah mi'atun kadhibah. Perhatikan ya ikhwan. Jadi dan dukun tersebut berbohong dengan kalimat yang diterima
hal itu sebanyak 100 kali kebohongan. Makanya ya ikhwan, kalau antum nanti kehilangan barang, ya seperti sepeda motor, seperti handphone, udah serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ada gantinya. Ini enggak, kereta hilang, larinya ke dukun. Dikasih tahu dukunnya, oh ini pulpen, kemana arahnya? Kalau saya putar, disitulah dia. Putar, cup, nggak taunya ke arah dirinya dukun sendiri. Memang betul, dukunnya yang nyuri. Nah, terkadang itu noko. Oh ini kalau pasang paku, kalau dia bisa berdiri langsung, berarti dia nggak jauh. Kalau dia jatuh, pakunya berarti dia jauh kali, udah nggak bisa didapat lagi. Rupanya jatuh, sampai mati pun paku itu nggak akan bisa berdiri, kecuali toko pakai martil. Betul itu kan, bodohnya. Makanya pada hakikatnya dukun itu bodoh. Kalau antum datangi dukun, berarti antum orang yang lebih bodoh. Berguru sama orang yang bodoh. Jangan mau. Kemudian fa yusaddiquhun nas bisababin tilkal kalimah allati sami'at minas sama'. Banyakan manusia itu percaya sama kalimatnya para dukun. Datangi dukun, iya mbah, iya inggi. Jadi kamu ini nanti harus, ya, kayak manapun caranya, jimat ini harus kamu kantongi, nggak boleh lepas celana. Jadi kalau aku mau berak, pakai celana berak. Nah gitu. Mau kencing pakai celana. Kan dibodoh-bodohi kan namanya. Jangan mau. Kalau dari segi akal kita ini nggak sehat akalnya. Ya. Zaman dulu lagi tuh seperti itu ya kawan. Ya, nah kebanyakan orang tua zaman dulu itu percaya sama itu tadi dari perkataan-perkataan orang tua dulu mereka yang itu mantan-mantan dukun yang udah meninggal. Banyak seperti itu. Nah, nanti tutup pintu, kalau bisa diganjel sapu ya sapunya terbalik. Itu kepercayaan orang dulu. Memang benar sebetulnya ada manfaatnya ketika pintu itu diletakkan sapunya dalam keadaan terbalik. Misalkan ada maling, bunyinya kan kuat kalau sapu itu terbalik. Nah, begitu dibuka sapunya kena lantai lebih kuat suaranya. Tapi keyakinan orang zaman dulu biar aman rumahnya, nggak masuk ular, nggak masuk maling, nggak masuk semuanya, nggak masuk si ini. Itu seperti itu. Nggak masuk bansos. Baik, lanjut. Kemudian mu'alif mengatakan wallahul mufrad bi'ilmil ghaib. Nah, inilah dia pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu yang cuman mengetahui ilmu ghaib. Cuman Allah Subhanahu wa taala, lainnya enggak bisa. Ya. Faman idda'a musyarakatuhu fi syai'in min dalika bikihana aw ghairuha aw saddaqa man yud'a dzalika faqad ja'alallahu syarikan fima huwa min khasa'isihi. Jadi barang siapa yang memohon ataupun mengikuti mereka kepada tukang dukun, ya, atau selain dukun tapi dia itu kayak tabib-tabib orang pintar gitu, ya, ya Habib-habib, tabib-tabib yang bib gitulah, ya. Kemudian dia percaya apa yang dikatakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu sebagai sekutu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu memang ahli patah tulang, bukan dukun. Bukan. Nah, kalau dukun AS itu dukun ini. Jadi seperti itu ya, ikhwan ya. Jadi intinya ya, ikhwan,
Jikalau kita mempercayai siapapun dia, terkadang seperti itu, bukan dukun langsung ya, seperti orang-orang soleh, seperti ustadz terkenal dia orangnya, awal-awal mulanya dia tukang bekam dan ruqyah, ujung-ujungnya apa? Jadi tabib, ya, tukang obat. Ya, secara logika kita, kalau misalkan orang-orang rata-rata sembuh, sakit gula sembuh, sakit jantung sembuh sama dia, cuman dibacai wes gitu, cuman dibaca-baca gitu bisa sembuh, otomatis orang nggak akan bakalan mau jadi dokter. Ya, untuk apa ada dokter kalau seperti itu aja obatnya? Sedangkan dukun aja nggak ada pakai wes kan? Nah, itulah dari segi logika kita. Kemudian wal kihana la takhlu minasyirki li'annaha taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Jadi yang namanya perdukunan itu pasti termasuk di dalamnya kesyirikan. Sebab dia adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada syaitan. Ya. Mendekatkan diri kepada syaitan. Jadi Ustaz, anak nggak boleh dekat-dekat sama dukun Ustaz karena ada syaitannya. Iya, nggak boleh didekati. Tapi kalau deketi cewek yang bukan mahramnya kayak mana Ustaz? Ada setannya juga, berarti syirik lah. Nah, itu bukan syaitan. Ya. Tapi antum yang syaitannya. Ya, menggatal. Bahaya. Makanya ya, Pan. Ya, jadi gulu ya di halaman 70 di halaman 38 antum lihat. Gulu berlebihan kepada kuburan ini termasuk dosa syirik. Siapapun yang meninggal, termasuk kekasih kita, orang tua kita, udah meninggal, udah ikhlasin aja. Jangan berlebihan. Ya. Ini misalkan antum udah menikah, nanti istri antum meninggal. Ya udah mensa antum alhamdulillah, nanti bisa nikah lagi. Jadi nggak usah nangis-nangis ya, Saudara. Nggak usah nangis-nangis. Cemen kali. Iya. Cemen. Kan betul kan? Maka Nabi SAW katakan, ya, iyyakum wal ghulu, hati-hati kepada kalian terhadap perkara gulu, berlebihan. Fa inna ma ahlaka min man kana qablakum al ghulu. Maka sesungguhnya orang-orang terdahulu itu telah musnah gara-gara perkara gulu. Ya. Jangan berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ya, kita boleh menuntut ilmu dengannya, tapi jangan terlalu berlebihan kali kita mengagungkannya. Ya, kalau ihtiram boleh ihtiram, hanya segan, menghargai, silahkan. Harus dihargai, namanya guru, muallim, mudarris. Tapi ya, kalau sampai yang namanya gulu ini nggak dibenarkan, nggak boleh. Ya, apalagi gulunya ini antum mau makannya itu banyak kurang banyak. Semuanya dimakan, piringnya kalau lunak tuh dimakan. Ya, jangan sampai gulu berlebihan. Makanya lambung kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas. Antum mungkin udah belajar biologi seperti itu ya. Jadi kalau makan itu jangan kenyang-kenyang kali, apa adanya makan. Ya, jangan sampai sesak napas nggak bisa bangkit, udah kenyang. Ya alhamdulillah Ustaz, anak nggak banyak-banyak makan, cuma 1 sendok, ya sendok pasir. Ya, jangan sampai gulu, nggak boleh.
Kemudian yang kedua, wa hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bina'i anil qubur. Kama ruwiya Abul Hiyaj Al-Asadi. Ya, Abul Hayyaj Al-Asadi. Qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perhatikan. Ya, yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang masalah membangun kuburan. Ini enggak boleh. Ya, antum tengoklah zaman sekarang itu kalau enggak dibangun kuburan itu kayaknya ahli waris itu tersiksa kali. Ya, membangun kuburan ini enggak boleh, hanya sebatas untuk penanda tanahnya tinggi, kasih batu udah selesai. Itu baru. Ini bangun pakai rumah, pakai pakai keramik. Ahli warisnya apa rumahnya? Rumahnya tepas doang. Ya enggak usah dibangun. Kalau hanya untuk sekedar penanda, udah dinaikkan tanahnya, ya, atau kasih penanda yang lainnya. Yang penting itu tanda kalau itu adalah kuburan. Ya, sama seperti yang diriwayatkan oleh, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hayyaj Al-Asadi. Ya, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timthalan illa Thomas tahu wala qurban musyrifan illa sawaitahu. Ketahuilah sesungguhnya aku mengutusmu, ya, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yaitu jika engkau tinggalkan patung-patung melainkan engkau hancurkan. Tidak pula kuburan-kuburan yang ditinggalkan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Ya, makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang orang Saudi itu hanya batu saja, nggak ada gundukan tanah. Ya, mereka udah tanda itu kalau kuburan. Kalau Indonesia ya bolehlah hanya sejengkal. Ini adalah mamnu, yang nggak boleh. Kalau sampai tinggi-tinggi kali, jangan. Ini maunya sampai tinggi kali, malah ditambah 1 kol diesel tanahnya. Ya, dibangun pakai nisan lagi namanya. Mentang-mentang itu guru dia, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, pakai foto lagi, pakai pamflet lagi, pakai nomor lagi. Ya, ada lagi ditaruh spring bednya lagi. Ya, ini nggak usah berlebihan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sholati 'indal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat itu menghadap kuburan. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, lima nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafaq yatrihu khamisah lahu an wajhah. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera nutup kain di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di pangkuan Aisyah. Ya, itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, mau wafat. Ya, jadi diambil oleh Aisyah kain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendak mau ditutupkan ke atas mukanya. Lalu beliau membukanya lagi, kain di atas mukanya, lalu beliau buka lagi kain tatkala terasa mensesakkan nafasnya. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anatullah
'alal yahudi wan nasrani ittakhidhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat para Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu adalah tempat ibadah. Jadi Ustaz, kalau kita sholat di Masjid Raya Medan kayak mana, Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, itu jangan. Masih banyak masjid yang lain, Masjid Mukhlisin ada. Ya. Masjid yang lain. Ya. Yang jelas kalau ada di sekitar lingkungan masjidnya itu tidak ada pembatas yang terang, maka nggak boleh. Maka para ulama menjelaskan ya 3 penyebab dibolehkan sholat masjid yang ada kuburannya. Yang pertama, batas dindingnya itu jelas. Ya, misalkan di masjid, ya sebelahnya kuburan. Hah? Itulah dia dindingnya pagar. Pagarnya itu jelas, ini antara lahan masjid itu lahan kuburan, itu boleh. Ya memang semua. Ya. Misalkan ini masjid. Ya, ini masjidnya. Ini pagar masjidnya harus ada, dan ini misalkan kuburan. Ya, ini kuburan semua, ini kuburan. Kiblat misalkan arahnya ke sana. Ya, ini dinding pagar masjid harus sendiri. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh. Ini bukan dinding bangunan masjid ya, ini dinding bangunan masjid, ini pagar bangunan masjid. Nah, ini berarti menandakan ini lahan masjid. Ini lahan kuburan. Nah, ini salah satunya. Salah satunya lagi, yang kedua, ini masjid. Ini walaupun gak ada dinding, ini kuburan, ini jalan besar. Nah, ini boleh. Kalau nggak jalan besar, yang penting ini jalan yang sering dilalui oleh manusia. Nah, itu dia. Walaupun nggak ada batasnya, ini boleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini masjid. Ini kuburan. Ini sungai. Nah, itu dia. Jadi ada 3 versi ya. Ini masjid, ini kuburan, tengahnya harus ada sungai. Masjid raya mana ada batasnya?